Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai sejarah hukum dagang yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi materi singkat ini ditujukan untuk mahasiswa saya yang sedang mempelajari hukum dagang di tingkat universitas. Jadi sejarah hukum dagang yang ada di negara Republik Indonesia ini sama tuanya dengan sejarah hukum pidana dan sejarah hukum perdata, karena ini merupakan warisan dari kolonial Belanda yang mana sampai hari ini masih berlaku dan menjadi acuan di dalam menyelenggarakan aturan-aturan hukum di bidang hukum dagang dan hukum perdata. Hukum dagang dan hukum perdata serta hukum pidana ini merupakan salah satu bentuk kodifikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yakni adalah pemerintah kolonial Belanda, yang mana arti dari kodifikasi ini adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Jadi kitab undang-undang hukum perdata dia tersusun secara sistematis di dalam satu buku yang kita sebut dengan kitab undang-undang hukum perdata dari pasal 1 sampai dengan pasal 1900. Untuk urusan pidana itu tersusun secara kodifikasi di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Begitu juga dengan kitab undang-undang hukum dagang. Jadi kitab undang-undang hukum dagang dia tersusun secara sistematis di dalam suatu kitab, yang mana kitab ini terdiri dari aturan-aturan yang sejenis di dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu kitab undang-undang hukum dagang kita dia tersusun secara sistematis dan terkodifikasi. Jadi inilah maksud kodifikasi yang selalu diceritakan oleh berbagai macam ahli mengenai arti dari kodifikasi tersebut. Jadi kitab undang-undang hukum dagang kita tersusun secara sistematis di dalam satu kitab yang kita kenal dengan kitab undang-undang hukum dagang. Kemudian di dalam kitab undang-undang hukum dagang ini datangnya di negara kita karena pada waktu itu negara kita dijajah oleh negara Belanda. Karena negara kita dijajah oleh negara Belanda, maka negara Belanda pada waktu itu memberlakukan yang disebut dengan azas konkordansi. Yang mana azas konkordansi ini secara tidak langsung memberlakukan hukum yang ada di negara penjajah di negara jajahannya. Karena dahulu kita dijajah oleh negara Belanda, maka mau tidak mau aturan-aturan yang ada di negara Belanda secara tidak langsung berlaku juga di negara jajahannya, yakni adalah negara Hindia Belanda. Karena waktu dulu negara Indonesia belum ada, yang ada dulu namanya adalah Hindia Belanda. Jadi secara keilmuannya azas konkordasi ini adalah suatu azas yang melandasi diberlakukan hukum Eropa, hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda. Jadi inilah yang dimaksud dengan azas konkordansi. Jadi hukum yang ada di Belanda pada waktu itu diberlakukanlah di negara Republik Indonesia atau di Hindia Belanda, negara jajahannya, untuk golongan Eropa. Jadi berbicara tentang KUH dagang, kitab undang-undang hukum dagang, kita tidak terlepas dari yang namanya azas konkordansi dan ada lagi yang disebut dengan kodifikasi. Kemudian lari lagi kita kepada sejarah hukum dagang. Jadi masalah perdagangan ini pada intinya adalah masalah yang melekat terhadap kehidupan manusia. Karena sejak dari dulu kegiatan perdagangan ini selalu meliputi aspek kehidupan manusia. Jadi pada tahun 1000 sampai dengan tahun 1500 Masehi di Eropa pada waktu itu lahirlah beberapa kota-kota dagang di Italia dan Prancis seperti di Genoa,
kemudian seperti di Barcelona, di Venesia, di Florence, dan di beberapa kota-kota yang lainnya pada tahun 1000 sampai dengan pada tahun 1500. Yang mana para pedagang pada waktu itu di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagangnya, mereka menyelesaikannya dengan menggunakan salah satu hukum Romawi yang disebut dengan Corpus Iuris Civilis. Jadi Corpus Iuris Civilis ini merupakan hukum perdata pada waktu itu yang dibuat oleh pemerintahan Romawi untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata. Tetapi ini digunakan juga oleh para pedagang-pedagang tadi. Dan alhasil ini tidak bisa menyelesaikan sengketa para pedagang tersebut. Maka oleh karena itu para pedagang-pedagang tadi dia membuat yang namanya hukum pedagang yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang antara para pihak yang berdagang tersebut. Dan ini tidak berlaku secara universal, hanya berlaku untuk kelompok-kelompok pedagang tertentu. Jadi hukum pedagang inilah yang disebut dengan Koopmanrecht. Jadi untuk menyelesaikan perkara-perkara dagang, menyelesaikan sengketa-sengketa dagang, maka para pedagang ini membuat hukum pedagang sendiri juga yang disebut dengan Koopmanrecht tadi. Karena apa? Karena Corpus Iuris Civilis yang buatan dari pemerintahan Romawi tadi tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara dagang, karena sebenarnya perdagangan itu berkembangnya cepat sedangkan hukum itu perkembangannya sangat lambat. Jadi untuk bisa mengantisipasi itu para pedagang membuat hukum mereka sendiri yang berlaku khusus untuk kalangan pedagang tersebut. Ini di tahun 1000 sampai dengan tahun 1500. Kemudian pada abad ke-17, pemerintahan Prancis pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Louis XIV memerintahkan kepada Perdana Menterinya untuk membuat ordonansi di bidang perdagangan. Karena pemerintah Prancis pada waktu itu menginginkan bagaimana para pedagang-pedagang ini memiliki dasar hukum yang kuat di dalam melakukan hubungan perdagangan, dalam menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memberikan kepastian hukum kepada para pedagang pada waktu itu. Maka pemerintah Prancis pada abad ke-17, Raja Louis XIV memerintahkan kepada Perdana Menterinya yang bernama Colbert untuk membuat aturan-aturan di bidang perdagangan. Maka pada waktu itu dibuatlah dua ordonansi. Yang pertama disebut dengan Ordonansi de Commerce, yang kedua adalah Ordonansi de la Marine. Jadi khusus di bidang perdagangan itu diatur oleh Ordonansi de Commerce, sedangkan untuk di bidang pengangkutan, di bidang kelautan, di bidang pelabuhan itu diatur di dalam Ordonance de la Marine. Sebab mau tidak mau pada zaman dahulu perdagangan itu disokong oleh kegiatan perkapalan dan pelayaran. Sebab antar benua dulu dihubungkan oleh kapal yang satu dengan kapal yang lain. Tidak seperti perdagangan pada saat sekarang. Kita sudah memiliki yang namanya pesawat terbang yang bisa digunakan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun dalam kualitas yang besar kita masih menggunakan dalam bentuk kapal. Kemudian barulah di abad ke-19 pemerintah Prancis ini menggabungkan seluruh aturan tadi dan berubahlah namanya menjadi Code de Commerce. Jadi Code de Commerce ini merupakan hukum dagangnya yang dibuat oleh pemerintah Prancis, yang mana secara tidak langsung pun Code de Commerce ini banyak mengambil aturan dari Kekaisaran Romawi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi akhirnya pemerintah Prancis berhasil membuat yang namanya Code de Commerce. Kemudian lanjut kita setelah Prancis, maka waktu itu tidak mau, maka hukum Prancis tadi juga berlaku di negara Belanda. Dan negara Belanda mencoba untuk melakukan pembaruan di bidang hukum dagangnya, dan menurut sejarahnya tidak berhasil. Maka mau tidak mau negara Belanda ini mengambil Code de Commerce negara
Prancis dan dirubah oleh negara Belanda menjadi Wetboek van Koophandel atau yang disingkat dengan WVK. Jadi Wetboek van Koophandel sebagian besar itu diambil dari kode de commerce miliknya dari negara Prancis, karena dahulu negara Belanda ini pernah dijajah oleh negara Prancis. Kemudian setelah negara Republik Indonesia dijajah oleh negara Belanda, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, maka negara Belanda itu memberlakukan hukum Belanda itu di negara Republik Indonesia yang dahulu namanya adalah Hindia Belanda. Maka ketika negara kita merdeka pada tahun 1945, maka negara Republik Indonesia ini melakukan perubahan. Wetboek van Koophandel miliknya dari negara Belanda tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan berubahlah namanya sekarang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi inilah sejarah panjang mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kita itu masih bercorak dari negara Belanda, karena sampai hari ini masih saduran atau terjemahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang punyanya negara Belanda atau yang disingkat dengan WVK. WVK pun ini mendapatkannya dari negara Prancis, Code de Commerce. Jadi berbicara tentang sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka sejarahnya panjang ke belakang sampai kepada negara Prancis. Salah satu politik hukum di negara kita pada waktu itu mengapa melakukan saduran atau terjemahan dari Wetboek van Koophandel berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 aturan peralihan pasal 2 Romawinya. Jadi di dalam undang-undang tersebut mengatakan seperti ini: segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Maka inilah pintu masuk bagi Wetboek van Koophandel untuk berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Segala aturan yang ada sebelum Indonesia merdeka itu dianggap masih berlaku sebelum dilakukan perubahan menurut Undang-Undang Dasar ini, dan naasnya pun sampai hari ini tidak dilakukan perubahan. Jadi terkadang banyak terjadi miskomunikasi dan aturan-aturan dalam bidang perdagangan belum mencapaikan kepastian hukum karena pranata hukumnya berkembangnya lambat, sedangkan kegiatan perdagangan ini kegiatannya ini bentuknya berubah dengan sangat cepat. Jadi pintu masuk Wetboek van Koophandel berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini berasal dari pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Segala badan negara dan peraturan yang masih ada itu dianggap masih berlaku sebelum diadakan perubahan menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi bukan hanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang saja, termasuklah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dulu namanya Burgerlijk Wetboek, sekarang berubah menjadi KUH Perdata. Pintu masuknya juga dari pasal 2 peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya pada waktu itu adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Karena pada waktu itu kita untuk memproklamasikan diri masih dalam keadaan yang mendesak, karena Belanda dan Nica pun ketika kita memproklamirkan kemerdekaan masih belum juga mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi inilah sejarah panjang dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dahulunya bernama Wetboek van Koophandel dari negara Belanda. Belanda mengambilnya dari Code de Commerce buatan Prancis, yang mana di Prancis dulu namanya adalah Ordonnance de Commerce untuk bagian perdagangan, kemudian Ordonnance de la Marine untuk bagian perkapalan. Kemudian digabungkanlah oleh negara Prancis menjadi Code de Commerce. Demikian materi singkat saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk materi perkuliahan bagi mahasiswa saya dan bisa
ditonton juga oleh masyarakat umum di channel YouTube Rosidi Hamzah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.